Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan catatan Syafiq Hasim. Menurut beberapa berita di media internasional yang dikutip oleh media Indonesia juga bahwa Saudi Arabia nampaknya akan melegalkan alkohol. Pelegalan alkohol dan hal-hal lain yang tadinya dilarang di Saudi ini sering dikaitkan dengan rencana Muhammad bin Salman membangun mega city yang bernama NEOM, dan juga untuk menarik turis internasional agar mereka berkunjung ke Saudi Arabia. Perlu diketahui bahwa NEOM adalah mega proyek yang dibangun di atas Laut Merah sebagai upaya untuk bebas dari ketergantungan pada minyak. NEOM diperkirakan selesai pada 2030. Mega proyek ini memakan biaya sekitar 500 triliun US dollar. Princess Haifa menjawab isu legalisasi alkohol dengan menyatakan bahwa kita akan tetap terus melanjutkan hukum yang ada. Maksudnya tidak ada perubahan apapun dengan pelaksanaan hukum syariah di Saudi. Dia melanjutkan kepemilikan, konsumsi, dan pengolahan alkohol tetap merupakan tindakan yang tidak syah menurut hukum kerajaan Saudi. Hal ini dinyatakan oleh Ratu Haifa pada bulan Mei 2022 saat dia menghadiri World Economic Forum di Davos, Switzerland. Kini berita tentang pelegalan alkohol mencuat kembali karena diberitakan oleh media-media Indonesia. Berdasarkan berita yang mereka lansir, MBS berniat melegalkan konsumsi alkohol di Saudi. Jika kita melihat daftar negara-negara yang tidak memperbolehkan konsumsi alkohol, maka jelas di sana bahwa negeri seperti Saudi Arabia, Iran, Yaman, Uni Emirat Arab, dan lain sebagainya berada di sana. Semuanya melarang alkohol karena negara-negara tersebut menegakkan syariat Islam. Dan alkohol, drugs, dan hal-hal yang terkait dengan keduanya adalah jelas dilarang oleh hukum syariah. Dalam kesempatan ini saya akan melihat bagaimana sesungguhnya negara-negara Arab Islam ini dalam hal konsumsi alkohol dan bahan-bahan terlarang lainnya seperti drugs. Apakah memang sama sekali tidak ada atau memang ada? Uni Emirat Arab misalnya sudah lama membolehkan penjualan dan konsumsi alkohol di restoran-restoran mereka. Mereka memang mengharuskan bagi mereka yang konsumsi alkohol dilakukan di restoran dan bar dengan syarat memiliki semacam surat izin atau license dan tidak memperbolehkan membawa alkohol ke rumah. Namun ada yang memperkirakan bahwa surat izin ini tidak akan lagi dibutuhkan dan bahkan seorang muslim akan diizinkan untuk mengkonsumsi alkohol secara bebas. Ini semua terjadi karena perkembangan Uni Emirat Arab yang menjadi pusat bisnis baru di dunia ini. Kuwait yang sangat strict melarang konsumsi alkohol bersama-sama dengan Saudi Arabia memiliki pasar hitam atau black market alkohol yang cukup besar. Ya, Saudi dan Kuwait dua tempat yang hukumnya melarang minum alkohol, namun bukan berarti sulit untuk mendapatkannya. Mereka yang menginginkan alkohol bisa mendapatkannya dari pasar gelap tadi. Bahkan jika kita bepergian ke negeri-negeri di Timur Tengah, maka di airport-airport mereka banyak ditemukan merek-merek dunia minuman alkohol kelas tinggi yang dijual. Mereka bisa mengatakan bahwa airport adalah pasar internasional, tempat lalu lalang penumpang yang jumlahnya jutaan. Namun jika kembali kepada hukum mereka, maka alkohol tetap hal yang dilarang bagi mereka. Bahkan hal yang menarik lagi, negeri Islam seperti Maroko memproduksi wine atau anggur yang jumlahnya tidak tanggung-tanggung, yakni 400.000 hektoliters atau setara dengan 33 juta botol per tahun. Dari jumlah ini hanya sekitar 20% yang dijual ke luar negeri. Artinya 80% pasar mereka adalah pasar lokal di Maroko sendiri dan juga mungkin negara-negara Arab sekitar. Menurut sebuah laporan, jumlah alkohol yang dikonsumsi oleh penduduk Maroko itu sekitar 50 juta liter per tahun.
Menurut survei yang dilakukan WHO, di Maroko setiap orang diperkirakan mengkonsumsi alkohol 1 liter. Di Saudi setiap orang mengkonsumsi alkohol 0,6 liter dan di Pakistan setiap orang mengkonsumsi alkohol 0,3 liter setahunnya. 3 negara yang saya sebutkan adalah negara-negara Islam. Jangan dikira hanya Maroko saja yang memproduksi wine atau anggur, namun negara-negara seperti Mesir, Aljazair, Jordan, Lebanon, Tunisia, dan juga Syria memproduksi 146 juta botol wine per tahun. Sudah barang tentu ini bukan jumlah yang sedikit. Untuk memenuhi target sebesar itu, maka mereka harus membuka tanah pertanian mereka untuk menanam pohon-pohon anggur sebagai bahan baku untuk memproduksi wine. Di Saudi sendiri tidak hanya alkohol yang kemungkinan ada, namun juga drugs atau obat-obatan terlarang. Menurut sebuah artikel yang berjudul Drugs Behind the Veil of Islam, A View of Saudi Youth, yang ditulis oleh Guo Pingjiang, Sikitang, Gizenjiang dalam jurnal Crime, Law and Social Change, terbit 2021, perdagangan obat-obatan bukan menjadi hal yang tidak ditemukan di Saudi Arabia. Hasil studi ini menyatakan bahwa obat-obatan bisa didapatkan di banyak tempat di Saudi Arabia. Problem drugs di kalangan anak muda Saudi Arabia ini memang bukan rahasia lagi karena pemerintah Saudi sendiri mengakuinya. Mereka menyatakan kingdom is facing a drug war on youth. Artinya kerajaan sedang menghadapi perang pada obat-obatan terlarang yang melanda kalangan anak muda. Fenomena yang saya sebutkan di atas jelas merupakan tantangan baru bagi negara-negara Islam di Timur Tengah. Globalisasi yang semakin mendalam menyebabkan tradisi satu negara dengan negara lain akan saling bertukar. Kehadiran orang-orang Barat di negara-negara Muslim atau kaum ekspatriat di negara-negara Muslim adalah fenomena yang tak terhindar. Mereka ini memiliki tradisi di mana mengkonsumsi alkohol bukan hal yang tabu atau dilarang oleh mereka. Jika mereka di Saudi, Kuwait, Uni Emirat Arab, dan lain sebagainya, maka tradisi mereka dalam hal minum alkohol mau tidak mau menjadi perhatian negara-negara Muslim tersebut. Kenyataan seperti ini tak terhindar. Perdagangan internasional mau tidak mau mendorong negara-negara yang mana melarang konsumsi alkohol tapi bisa memproduksi alkohol karena didorong oleh kepentingan ekonomi nasional mereka. Jika yang terjadi demikian, apa yang harus kita lakukan? Jelas ini bukan lagi perbincangan halal dan haram. Sebuah alkohol dalam kacamata yang terbatas, namun sangat terkait dengan pendapatan ekonomi yang mereka dapatkan jika bergerak dalam perdagangan ini. Semua negara yang membutuhkan pendapatan yang mencukupi untuk negerinya, maka negara tersebut akan menjual dan memproduksi barang-barang yang laku, dan kebetulan barang-barang yang laku itu adalah alkohol. Kita bisa lihat fenomena Maroko yang memproduksi wine. Karenanya, jika ada pernyataan bahwa MBS akan melegalkan alkohol, maka itu pasti tidak terlepas dari upaya peningkatan ekonomi Saudi. Sebagai catatan, dalam kehidupan dunia yang semakin rumit dan juga terutama kehidupan ekonomi dan politik internasionalnya, maka persoalan konsumsi alkohol akan menjadi perbincangan yang tidak hanya soal halal dan haram, namun lebih luas lagi dari keduanya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.